Ya, begini Ustadz Wafi. Kenapa saya katakan, waduh, masa Ustadz seperti ini kualitasnya? Gini loh, kita ini kan sedang membahas tema tentang penistaan. Tapi Ustadz Wafi kok larinya membandingkannya dengan gerakan separatis, kemudian membandingkannya dengan orang yang korupsi. Makanya tadi saya bilang begitu. Adapun seperti itu Ustadz Wafi, maksud saya supaya ke depannya Ustadz Wafi berubah. Karena yang dibahas nih A bukan B gitu loh. Nah kemudian tadi masalah ini ya, siapa yang memulai duluan? Ustadz Wafi, kalau kita seperti itu, nanti kita ujung-ujungnya itu ke akar masalahnya Ustadz Wafi. Nanti kalaupun Ustadz Wafi bilang sebelum ini, ada ini. Nanti saya balik lagi. Channel di negara kita ini yang pertama bahas-bahas atau menjelek-jelekkan kekristenan, itu channel yang pertama itu punyanya yang orang Kendari itu namanya siapa itu yang kalau ngomong pemirsa jumpa lagi dengan saya. Siapa itu yang bapak-bapak tua itu? Siapa sih namanya? Aduh, jadi lupa saya namanya siapa itu. Pokoknya itulah, itu channel pertama yang dipunya dia. Ya. Sebentar, siapa tahu ada yang ini. Aduh, jadi ketutup layar saya gara-gara ada konsumsi. Bukan. Namanya siapa sih? Aduh, lupa saya nama. Pokoknya itulah, punyanya Bapak itulah pertama. Ya kan, yang orang Kendari itu. Kemudian ditanggapi sampai panjang sekarang. Tapi kita nggak usah ke situ. Kalau saya langsung ke akarnya aja lah. Akarnya langsung saya cari. Ternyata ini saya harus akui. Akarnya itu Al-Quran. Ayo. Bayangkan langsung ke Quran loh akarnya. Akarnya adalah adanya sebuah kitab yang muncul abad ke-7 mengatakan bahwasanya sosok yang anaknya Maryam itu, yang dia itu mengandung secara ajaib dari seorang perawan itu, tidaklah disalibkan, tetapi diserupakan. Nah ini akhirnya membawa satu polemik panjang sampai debat sekarang ini. Jadi kalau dicari akarnya itu sebenarnya Al-Quran Pak Ustadz. Itu harus diakui. Jadi perdebatan antara Islam dan Kristen itu adalah sebuah hal yang tidak bisa dihindari. Karena apa? Karena kitab Anda yang datang abad ke-7 membahas-bahas tentang salib. Dikatakan di situ bahwa sesungguhnya Isa itu tidak disalibkan, tetapi yang disalibkan itu adalah yang diserupakan. Nah, sekarang Isa ini siapa? Untunglah para penerjemah itu tidak menerjemahkan Isa itu sebagai Yesus. Kalau Isa sebagai Yesus sudah tambah runyam lagi perdebatan kita, tambah tajam lagi perdebatan kita. Nah, tapi di buku-buku yang lain udah jelas bahwa itu memang merujuk kepada sosok Yesus itu. Nah, jadi mau nggak mau memang terjadi perdebatan itu, Pak Ustadz. Terjadi. Gitu loh. Nah, memang sekarang ini yang sedang kita pikirkan itu adalah bagaimana perdebatan itu terjadi secara sehat, gitu loh. Nggak main hujat-hujatan. Nggak main maki-makian. Nah, kita tentu saja saya nggak bisa ngontrol orang loh, Pak Ustadz. Saya nggak bisa ngontrol orang. Nah kemarin itu kepemicunya kenapa bisa seperti itu kan gara-gara si Entok ini kan cari-cari panggung di depan orang-orang API. Orang-orang API juga mau pansos ke situ. Makanya si Juma seperti gerakan-gerakan nantang-nantangin, si Ripa dan sebagainya. Akhirnya yang laporkan juga bukan kami. Gitu loh. Nah yang jadi masalah itu sekarang begini loh. Kenapa saya begini ya yang saya lihat. Apakah APII melapor ini motifnya adalah karena agama atau karena Zuma? Kalau saya lihat bukan karena agama. Karena selama ini sebelum si Zuma dilaporkan, nggak ada Agatha dilaporkan, nggak ada AB dilaporkan. Jadi seperti seolah-olah udah kena pukul, udah kalang kabut, akhirnya pukul sembarangan, siapa aja yang kena. Nah jadi saya
pengenlah kejujuran dari teman-teman sekalian lah. Karena ada sebagian juga nih dari yang muslim-muslim yang masih murni-murni juga, saya lihat masih ada. Tapi yang saya lihat nampaknya sekarang ini sudah memenuhi kepentingannya si Juma, bukan kepentingan agama lagi. Tapi udah kepentingannya seseorang tertentu. Seperti itu. Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan mendengarkan ya perdebatan atau diskusi terkait tentang penistaan agama antara Bro Edi TV dan juga Ustadz Wafi. Dimana ya teman-teman sekalian, kita lihat akhir-akhir ini bahwa begitu maraknya penistaan-penistaan agama. Dan ini adalah ajang saling melapor begitu ya. Dari kubu Islam melaporkan, dari kubu Kristen melaporkan. Sekalipun ya ini bukan orang Kristen murni atau mungkin organisasi Kristen, tapi ini adalah organisasi kemasyarakatan seperti HBP, Horas Bangsa Batak, yang di dalamnya ada Kristen dan ada Islam. Terbukti ternyata yang laporkan Juma, Nora dan Rifa itu adalah seorang ustadz sendiri yang ada di dalam HPP ya. Artinya bahwa mereka kerjasama dengan memberikan laporan karena mereka melihat bahwa video-video si Ustadz Juma, Nora dan si Rifa itu meresahkan masyarakat Indonesia, bahkan berpotensi terjadinya perpecahan dan bisa-bisa adanya perang agama. Nah teman-teman sekalian, sangat menarik ya. Bro Edi TV itu langsung menembak ya akar dari perdebatan ini, yaitu Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Karena dari dalam ayat kitab suci sendiri mulai dari abad ke-6 mereka adanya atau akhir abad ke-6 itu sudah langsung menyerang kekristenan. Yesus tidak disalib tetapi Yesus diserupakan, ya kan? Lalu ya difitnah terlalu banyak tentang Yesus Kristus. Bahkan Alkitab dinyatakan palsu. Bahkan juga mereka menghina ya, memelintir tentang Konsili Nikea di tahun 325 Masehi, yang dimana di sana adalah untuk melawan ajaran Arius, tapi mereka mengangkatnya bahwa disitulah peristiwa orang Kristen mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Nah teman-teman sekalian, diskusi mereka ini sangat menarik sekali. Saya tidak banyak komentar, saya langsung saja mengajak kita untuk menyimak videonya berikut ini. Kita bahas yang ringan-ringan aja Ustadz, masalah ketidakadilan gitu loh. Kita tadi lagi bahas mengenai apa ya saya bilang ya, ketidakadilan di negara kita ini Pak Ustadz, ya kan? Dari kamu ngomong dulu 5 menit terus saya ya. Baik, lanjut. Baik. Tadi nyambung aja ya. Jadi gini Ustadz. Jadi dari sudut pandang saya ini, masyarakat muslim pada umumnya itu masyarakat yang begitu mudahnya digerakkan, melakukan gerakan-gerakan yang memaksa gitu. Contoh, saya kasih contoh. Misalnya yang menimpa Arswendo. Ya. Arswendo pada waktu itu dia membuat polling. Pollingnya itu adalah siapa tokoh favorit kalian. Nah, ketika dibuat tokoh favorit kalian, terkumpullah di situ tokoh favorit pertama Soeharto, favorit kedua bla bla bla, keempat Arswendo, kelima Muhammad. Gara-gara itu dibilang penistaan. Coba, ngeri kan? Langsung demo di mana-mana, kantor tabloidnya di demo di mana-mana, akhirnya Arswendo kena penjara 5 tahun. Itu kasus, itu berkaca dari situ. Kemudian Pak Ahok juga begitu. Dia hanya ngomong masalah adanya orang-orang yang menunggangi kitab suci bla 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 bla, akhirnya apa? Di demo kena. Terakhir AB dilaporkan, laporannya nggak jalan-jalan.
Tapi gara-gara di demo langsung masuk. Jadi setelah saya pelajari kasusnya ini Pak Ustadz, jadi memang jurus ampuh kalian ini adalah demo membuat huru hara supaya yang kalian paksakan supaya itu menista agama jadi menista agama. Ini sungguh sangat miris. Dan yang baru-baru terjadi sama AB anak Batak. Nah, sekarang pun yang masalah si Agatha ya. Kan lapor tuh di mana-mana tuh. Si ini lapor segala macam pada lapor. Nah, sekarang begini Ustadz Wafi. Kalau memang kita gentle, kenapa sih tidak dibiarkan saja kepolisian yang memproses? Kenapa sih kok harus main geruduk-geruduk? Coba bisa nggak kita ini debat, diskusi ya? Kalau ada penistaan laporkan ke polisi, nggak usah demo-demo. Saya yakin ya, Agatha selama tidak digerebek rumahnya, kasusnya nggak akan diproses. Saya jamin, seperti kiamat, nggak akan diproses kasusnya. Karena apa? Karena nggak ada yang melanggar pidana. Yang dikatakan Agatha bahwasanya begini dan begitu setelah saya selidiki, ya, walaupun ada kata-kata tambahan-tambahan narasi-narasi yang dia bikin sendiri, ada dasarnya. Makanya saya bilang begini Ustadz, seandainya nih kita mau jujur-jujuran, ya, apa yang kalian perbuat seperti yang dilakukan Zakir Naik, ulama kalian, membahas-bahas Bible di hadapan 40.000 jamaah, difasilitasi oleh negara, dikawal oleh kepolisian negara Republik Indonesia, didampingi oleh organisasi-organisasi muslim, MUI ada, Mualaf Center Indonesia ada. Kejadiannya sudah terjadi, nggak mungkin lagi kita balik lagi. Artinya apa? Artinya Ustadz Wafi, kalau sudah seperti itu, maka harus ada keadilan bahwa kami orang Kristen harus boleh juga membahas Quran kalian. Dan ketika kami bahas Quran kalian, ketika kami bahas agama kalian, jangan marah-marah. Apalagi menggeruduk rumah, membuat situasi menjadi huru-hara sehingga polisi terpaksa, dalam tanda kutip terpaksa harus memproses kasusnya. Walaupun kasusnya sebenarnya nggak ada. Seperti itu Ustaz Wafi. Kita nggak bahas materi dulu Ustaz Wafi, kita bahas soal keadilan ini aja dulu lah. Gimana kira-kira? Karena saya yakin nih, kalau kami mengundang seorang pendeta membahas-bahas Quran dari Gelora Bung Karno ditonton oleh 40.000 orang Kristen, pasti nanti terjadi yang tidak-tidak. Begitu Ustaz Wafi dari saya pembukaannya. Silakan Ustaz Wafi. Tunggu ya, tunggu waktunya keluar. Yuk. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh bagi kaum muslimin wal muslimat, dan salam sejahtera terhadap teman-teman Kristen semua yang menonton dimanapun kalian berada. Di sini saya Abdul Wafi ingin menyampaikan mengenai tentang apa yang disampaikan oleh Mas Edis terkait ketidakadilan agama, saudara. Jadi begini, setiap perkara di Indonesia itu diatur secara jelas di dalam hukum KUHP. Setiap aturan yang ada di negara Indonesia diatur secara jelas di dalam hukum KUHP. Contoh, saya kasih, penistaan agama. Itu tertulis dalam KUHP 156A. Atau juga dibahas pada KUHP 175, 176, dan 177 pada tahun 2003 yang terbaru. Nah, pasal KUHP tentang penistaan agama itu dibahas jelas di dalam undang-undang bahwa ketika ada seseorang menyampaikan sesuatu yang dapat mengotori sebuah agama, dapat merendahkan atau nilainya menghina sebuah agama, maka siapapun berhak dilaporkan, saudara. Mau dari umat Islam ataupun umat Kristen. Siapapun berhak.
Demo. Apakah demo dilarang oleh negara? Tidak, saudara. Kristen mau demo, silahkan. Yang penting ada undang-undang yang melatar belakangi demo tersebut. Bayangkan, Mas Edis, kita dijajah 3,5 abad oleh orang Kristen. Kemarin, yang korupsi 271 triliun dan triliun-triliun yang lain, rata-rata orang Kristen. Saya anggap dia oknum. OPM yang ada di Papua, dia orang Kristen. Nah, itu adalah oknum-oknum yang kemudian berhak dilaporkan. Apakah kemudian demo itu diatur di dalam KUHP, Undang-Undang Dasar diatur, saudara? Apakah pemerintah melarang? Tidak. Itu adalah suara masyarakat karena kita adalah negara demokrasi, saudara. Jadi kita mau membahas adil atau tidak versi Indonesia, kita harus paham apa itu KUHP dan bagaimana kemudian Undang-Undang Dasar 1945 diatur tercatat jelas di dalam aturan-aturan Indonesia. Siapapun boleh melaporkan, siapapun boleh berdemo ketika dia memang merasa apa yang akan menjadi suara dia ditolak oleh pemerintah. Demo, tidak apa-apa. Jangan kemudian Mas Edis menolak sesuatu yang sudah aturannya boleh. Jangan kemudian Mas Edis menolak sesuatu yang aturnya memang kita punya hak. Kalau memang teman-teman Kristen seumpama ada yang mau dilaporkan dalam pihak Islam, laporkan, saudara. Laporkan. Tidak apa-apa, kita siap. Dan penjara itu sebenarnya hukuman yang sah. Ya, hukuman yang sah di negara kita. Kalau kita buka Bible, kita buka Al-Quran, sebenarnya aturan kita sudah jauh berbeda. Contoh, di dalam perjanjian lama, kalau melawan orang tua harus dirajam. Kalau di kita, sangat dilarang untuk melawan orang tua. Itu aturannya berbeda. Nah, kita ini hidup di negara yang aturannya sudah ada. Demokrasi itu sangat disetujui oleh semua pihak. Nggak ada satupun yang menolak negara Indonesia negara demokrasi. Jadi, kita berbicara hukum itu, ada pasalnya, Mas Edis. Harus pahami dulu. Jangan kemudian Mas Edis menolak ini, menolak itu, tidak adil ini, tidak adil itu. Lakukan seperti yang Islam lakukan kalau Anda memang merasa benar. Tidak apa-apa, Mas Edis. Kita legowo ketika sumpama ada orang Islam menghujat, menghina Tuhan orang lain. Laporkan sesuai dengan pasal yang sudah Anda tetapkan. Oh, ini mengotori Tuhan kita, agama. Contohnya di dalam Google. Di dalam Google, kalau kita lihat, banyak foto-foto Yesus seumpama. Ya, seumpama ya, saya kasih contoh. Kemudian saya menampilkan foto Yesus yang di Afrika, yang kulitnya hitam, yang tidak ganteng sama sekali. Apakah itu kemudian penistaan? Oke, laporkan. Karena foto Yesus menurut sesuai aliran masing-masing berbeda. Apakah ketika kita menampilkan Yesus yang dipajang di gereja tidak memakai baju, apakah penistaan? Dibahas begitu. Sekian, terima kasih. Pagi aku pokoknya janji pada aku kalau saya ada biasa bawa kan dia pakai di luar dan bawa sama baru juga musim berapa 2000. Suaranya gak ada, Mas Edis. Suaranya gak ada. Jadi aku sering tuh kayak yang mereka bahas itu aku coba cari Iya, jadi Ustadz Wafi, ini kita agak sedikit menyimpang nih Ustadz Wafi. Yang saya bilang tadi begini loh Ustadz Wafi. Pertama-tama yang saya katakan kepada Ustadz Wafi adalah soal penistaan agama. Ini kita kok lari ke masalah OPM, lari ke masalah korupsi 271 triliun. Ini nggak nyambung Ustadz Wafi. Saya gimana ini? Apakah memang seluruh kualitas Ustadz seperti ini? Saya agak berat ini kayak gini. Kita kan membahas tentang penistaan agama, bukan membahas korupsi, bukan membahas gerakan separatis.
Begini loh Ustaz Wafi, kita ini kan sama-sama para pendebat nih. Ya kan? Yang jadi masalah itu begini Ustaz Wafi. Kalau Muslim bahas Bible seperti yang dilakukan Zakir Naik, ada contohnya langsung loh. Difasilitasi oleh negara. Ya kan? Kenapa saya katakan difasilitasi oleh negara? Karena menggunakan alat-alat negara. Contoh alat-alat negara yang dipakai itu adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dipakai itu untuk mengawal Zakir Naik membahas-bahas kitab suci orang. Ya kan? Nah, lalu diberikan juga fasilitas-fasilitas negara. Contohnya stadion. Karena stadion itu pasti bukan milik pribadi, itu pasti milik negara. Dipakai loh stadionnya itu. Membahas-bahas Bible, membahas-bahas kitab suci kami, orang Kristen. Nah, itu bukan penistaan agama namanya. Bayangkan Ustadz Wafi, tolong Ustadz Wafi jujur. Kalau sempat ada orang Kristen membuat acara yang sama, coba. Kami bikin acara di Gelora Bung Karno, membahas Quran, menantang-nantang umat Muslim, bahwasanya kalau ada umat Muslim begini, apa yang terjadi Ustadz Wafi? Gitu loh. Nah, sekarang ini Ustadz Wafi, yang terjadi apa? APII, Apologet Islam Indonesia, melaporkan ABCD. Karena penistaan agama. Sekarang ayo kita ngaca. Apakah orang-orang APII tidak melakukan hal yang sama? Coba kita kalau mau jujur. Contoh, saya kasih contoh. Bagaimana si Nora mengatakan bahwasanya semua perempuan orang Kristen itu adalah petetecur katanya. Ada videonya, dia bilang begitu. Semua perempuan Kristen itu katanya pecur katanya. Kan itu sudah penistaan namanya. Masa dia bilang seperti itu? Terus si Juma mempelesetkan haleluya menjadi haleludah. Coba. Jadi kalau kita mau jujur nih, mau jujur-jujuran. Orang-orang APII nggak semuanya. Kalau Ustadz Wafi selama ini saya lihat nggak ada watak-watak seperti itu. Wafi, Alif, itu saya akui nggak punya watak-watak tukang hujat. Gitu loh. Yang menjadi pertanyaan saya sekarang, kenapa kok wadah APII yang berisi orang-orang seperti itu melaporkan yang dari pihak Kristen, apologet Kristen atas tuduhan penistaan agama? Dan cara liciknya, saya lihat di channel-channel kalian memprovokatori, memenggal video orang, mempotong video orang, lalu mengatakan, lihat orang ini menista agama kita. Apa tidak mendidih darah kalian bahwa Rasulullah dikatakan begini? Kalian menghasut orang di channel-channel itu. Nggak kasihan kalian dengan keselamatan mereka. Gitu loh. Kalau memang melanggar hukum tinggal laporkan ke polisi. Kenapa harus bikin video-video hasut-hasutan seperti itu? Cobalah kalau kita fair-fairan begitu Ustadz. Silakan Ustadz. Oke. Kita tunggu waktu ya. Ya. Tunggu waktu. Tuhan kami nggak perlu dibela. Tuhan kami nggak perlu dibela. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baru saja kita berdiskusi, Mas Edi sudah merendahkan saya. Apakah kualitas Ustadz seperti ini? Nah, bahasa seperti itu kan tidak etis sebenarnya Mas Edi. Tidak etis. Dalam perdiskusian yang dewasa, bahasa menyerang pribadi seperti itu tidak etis. Kenapa? Saya menampilkan OPM Kristen, yang menjajah Indonesia Kristen, kemudian yang korupsi Kristen. Kenapa? Itu menunjukkan karena Anda tadi membawa-bawa Indonesia tidak adil gitu loh. Anda membawa-bawa negara ini tidak adil. Kalau sama-sama seperti itu ya sama gak adilnya. Ada oknum-oknum kemudian. Kenapa pelanggaran? Yang tidak turut.
Enggak, rokok tadi, rokok. Nah, kenapa? Karena sampai bawa negara katanya tidak adil. Kalau konsepnya seperti itu, nggak seperti itu, Mas Edis. Saya akan menampilkan oknum-oknum Kristen yang kemudian sampai sekarang bebas, tidak ada hukuman apapun. Sama kan, gitu loh. Lalu kenapa masalah pelaporan? Contohnya Mas Edis, sampai menampilkan Nora, contohnya ya. Nora mengatakan bahwa wanita-wanita Kristen pelatitcur, seumpama. Bang Zuma, seumpama, mengatakan begini-begini. Jauh sebelum mereka mengatakan seperti itu, Sofiatul Al-Hayat sudah mengatakan Nabi Muhammad cabul, Mas Edis. Jauh sebelum mereka mengatakan seperti itu, pendeta-pendeta Anda, oknum, ya, di dalam YouTube-nya sudah mengatakan dengan merendahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mereka ditangkap? Mereka bebas sampai sekarang, Mas Edis. Apakah ada yang menangkap Sofiatul yang ngaku-ngaku ada di Amerika padahal dia di Indonesia? Mereka aman-aman saja, Mas Edis. Kiamat di depan mata saya. Dia mengatakan Nabi Muhammad begini-begini. Apakah dia ditangkap? Aman sampai sekarang, Mas Edis. Lalu bagaimana dengan pelaporan-pelaporan yang sekarang? Dosma yang mengawali pelaporan itu. Apakah Dosma orang Islam? Kristen. Apakah kemudian kita tidak menanggapi? Loh, kalau ada teman-teman Kristen mencoba melaporkan Bang Zuma, mencoba melaporkan Ukhti Nora, atau yang lain, Unirifa. Kalau Islam itu tidak pernah cari gara-gara, Mas Edis. Tapi kalau di awal-awal sudah ada yang melaporkan dan ternyata apologet Kristen tidak mampu menghentikan tindak laku Dosma, ya kita welcome. Ayo sama-sama laporkan. Jangan dikira kita diam sekarang. Jangan kita diam. Akan ada seperti 212 yang kedua nantinya. Jadi ternyata apologet Kristen sekian banyak tidak bisa menghentikan satu Dosma yang melapor-laporkan sekarang. Nggak bisa. Mereka tidak mampu. Padahal setiap hari mereka baca kitab suci. Setiap hari mereka menyebut nama Yesus. Tidak mampu menghentikan Dosma. Ya, ketika Dosma mengawali Islam, kalau diawali, kita tidak pernah diajari mundur, Mas Edis. Qad ji'tukum biqaumin yuhibbunal maut kama tuhibbunal haya, kata Sayyidina Khalid bin Walid. Kita datang kepada kalian dengan kaum yang cinta kematian sebagaimana kalian cinta kepada kehidupan, kata Sayyidina Khalid bin Walid. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Kalau ternyata sekelas apologet Kristen yang semuanya orang-orang keren, nggak bisa menghentikan laporan Dosma. Ketika tidak bisa, ya kita harus adil dong, seimbang. Ya kita laporkan juga bahwa jauh sebelum Ukhti Nora mengatakan demikian, jauh sebelum Akhi Zuma mengatakan demikian, jauh sebelum teman-teman apologet Islam mengatakan demikian, sudah ada YouTube kemudian orang Kristen yang mengatakan Nabi Muhammad begini, Allah begini, Al-Quran begitu, dan lain sebagainya, dan mereka aman-aman saja sampai detik ini, saudara. Begitu, Mas Edis. Tapi kayak saya, ya kalau saya pribadi, saya lebih suka diskusi yang santai, yang ilmiah. Kalau saya itu, tapi ketika kemudian saya melihat, kemudian teman-teman saya kok dilaporkan, saya melihat, Mas Edis, awalnya ketika Bang Zuma dilaporkan, saya melihat apakah teman-teman apologet Islam, apologet Kristen bisa menghentikan jejak langkah atau laporan-laporan yang dilaporkan oleh Dosma. Ternyata tidak bisa, tidak mampu. Ketika tidak mampu, ya sudah. Kita juga mengawali dengan laporan-laporan yang sama. Nanti kan kita ketemu di pengadilan. Kita akan diskusi di sana, Mas Edis. Begitu.